Pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa manusia bisa membangun gedung pencakar langit, menciptakan internet bahkan menjelajahi luar angkasa? Padahal jutaan tahun yang lalu, nenek moyang kita hanyalah makhluk yang hidup di alam liar dan harus berjuang setiap hari untuk bertahan hidup. Lalu bagaimana perjalanan panjang itu bisa terjadi? Apakah benar manusia berasal dari monyet? Atau sebenarnya ada penjelasan yang berbeda? Di video kali ini kita akan membahas bagaimana manusia berevolusi berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Sebelum masuk ke sejarah manusia, kita harus memahami dulu apa itu evolusi. Evolusi adalah proses perubahan makhluk hidup secara bertahap selama jutaan tahun. Perubahan ini terjadi karena adanya variasi genetik dan seleksi alam. Artinya, individu yang memiliki sifat lebih cocok dengan lingkungannya cenderung bertahan hidup dan memiliki keturunan. Sifat tersebut kemudian diwariskan ke generasi berikutnya. Yang penting dipahami, evolusi bukan terjadi dalam satu generasi. Prosesnya berlangsung sangat lama, bahkan jutaan tahun. Apakah manusia berasal dari monyet? Ini adalah salah satu kesalahpahaman yang paling sering muncul. Manusia modern bukan berasal dari monyet yang hidup saat ini. Sebaliknya, manusia dan monyet modern memiliki nenek moyang yang sama jutaan tahun lalu. Dari nenek moyang itulah jalur evolusi bercabang menjadi berbagai spesies yang berbeda. Jadi manusia bukan keturunan simpanse. Namun manusia dan simpanse memiliki leluhur bersama yang hidup sekitar 6 hingga 7 juta tahun yang lalu. Para ilmuwan menemukan banyak fosil yang membantu menyusun perjalanan evolusi manusia. Salah satu yang terkenal adalah Australopithecus, yang hidup sekitar 4 juta tahun lalu. Mereka sudah bisa berjalan dengan 2 kaki, tetapi ukuran otaknya masih kecil. Setelah itu muncul Homo habilis, yang dikenal sebagai salah satu pembuat alat batu sederhana. Kemudian ada Homo erectus, yang mampu berjalan tegak sepenuhnya menggunakan api dan menyebar ke berbagai wilayah di Asia dan Eropa. Lalu muncul Neanderthal, kerabat dekat manusia modern yang hidup di Eropa dan sebagian Asia. Mereka berburu, membuat alat, bahkan diduga sudah menguburkan orang yang meninggal. Akhirnya muncul Homo sapiens, yaitu manusia modern seperti kita sekarang. Spesies inilah yang kemudian menyebar ke seluruh dunia dan menjadi satu-satunya spesies manusia yang masih bertahan hingga saat ini. Kenapa otak manusia bisa berkembang? Perkembangan otak manusia dipengaruhi oleh banyak faktor. Berjalan dengan 2 kaki membuat tangan menjadi bebas untuk membuat alat. Kemampuan memasak makanan membuat tubuh memperoleh energi lebih banyak. Manusia juga hidup berkelompok sehingga komunikasi menjadi semakin penting. Dari sinilah bahasa berkembang. Semakin kompleks kehidupan sosial, semakin besar pula kemampuan otak yang dibutuhkan. Perubahan kecil yang terus terjadi selama jutaan tahun akhirnya menghasilkan manusia dengan kemampuan berpikir yang luar biasa. Apakah evolusi masih terjadi? Jawabannya iya. Meskipun perubahan sekarang jauh lebih lambat untuk diamati, manusia masih terus berevolusi. Misalnya, beberapa populasi memiliki kemampuan mencerna susu hingga dewasa, sementara yang lain tidak. Tubuh manusia juga terus beradaptasi terhadap lingkungan, penyakit, dan perubahan gaya hidup. Artinya, evolusi bukan hanya cerita masa lalu, tetapi proses yang masih berlangsung hingga sekarang. Perjalanan manusia dari nenek moyang jutaan tahun lalu hingga menjadi peradaban modern adalah salah satu kisah paling luar biasa dalam sejarah kehidupan di bumi. Semua yang kita lihat hari ini adalah hasil perubahan kecil yang terjadi selama waktu yang sangat panjang. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.